Bagaimana jika gelandangan muda dipukuli dan diusir secara arogan oleh oknum polisi? Ternyata gelandangan itu memiliki senapan untuk menghajar balik oknum polisi tersebut. Siapakah gelandangan itu? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terik matahari siang membakar aspal terminal kota, membuat udara bergetar oleh panas dan aroma knalpot yang menusuk hidung. Orang-orang berlalu lalang tanpa arah, sebagian tergesa, sebagian tampak acuh. Di sudut trotoar yang kotor, duduk seorang wanita berambut acak-acakan. Rambutnya kusut menutupi sebagian wajah yang basah oleh keringat. Kaos abu-abu yang melekat di tubuhnya tampak bolong di bagian punggung dan dada, menyingkap kulit sawo matang yang terbakar matahari. Celana pendek hitamnya lusuh, penuh debu dan bercak lumpur. Di depannya, kaleng bekas berkarat berdiri sebagai wadah harapan palsu. Umpan sempurna bagi siapapun yang mengira dia hanyalah gelandangan biasa. Namun di balik tatapan sayu dan bahu yang seolah pasrah, tersembunyi ketegasan dan kewaspadaan seorang prajurit. Dia adalah Serka Indah Pramesti, anggota Intel TNI yang sedang menjalankan operasi senyap. Misi ini bukan sekadar pengintaian, ini adalah ujian loyalitas dan keberanian. Mengungkap jaringan aparat korup yang selama ini menindas rakyat kecil. Setiap detik, ia harus menahan diri agar tidak bereaksi. Bahkan ketika bau busuk selokan bercampur, keringatnya sendiri terasa menusuk. Ia bukan sekadar menyamar, ia sedang menantang dirinya untuk menatap sisi terkelam dari seragam yang seharusnya ia hormati. Keramaian terminal terus bergulir tanpa henti. Klakson angkot bersahutan, teriakan calo menggema, dan tawa anak-anak jalanan terdengar samar di antara hiruk-pikuk kota. Indah menatap mereka diam-diam. Matanya yang tajam menyisir setiap wajah, setiap gerak tubuh. Ia tahu, di antara orang-orang biasa itu ada yang sedang dia incar. Oknum aparat yang selama ini memperalat jabatannya untuk memeras pedagang kecil. Saat matanya hampir terpejam karena panas yang menyengat, suara rem mobil patroli memecah pikirannya. Sebuah mobil berwarna putih biru berhenti di sisi jalan. Dari balik kaca yang menurun, tampak wajah seorang pria dengan kacamata hitam dan senyum congkak. Ia keluar dengan langkah lebar. Sepatu mengilapnya memantulkan cahaya matahari. Namanya Bribka Dimas, polisi yang dikenal keras dan angkuh, kerap menindas orang-orang lemah di sekitar terminal. Wajahnya menunjukkan rasa jijik ketika menatap Indah. Pandangannya seolah berkata bahwa manusia seperti dia tak pantas menghirup udara yang sama. Indah menunduk sedikit, memperhatikan gerak-geriknya. Dalam hatinya, ia tahu, target sudah muncul. Bribka Dimas mendekat, langkahnya berat dan berisik, seperti seseorang yang yakin tak akan ada yang berani menyentuhnya. Tangannya bertolak pinggang, ekspresi wajahnya dingin tapi penuh kesombongan. "Hei kau!" Suaranya menggelegar, cukup keras membuat beberapa pedagang menoleh cepat lalu kembali berpura-pura sibuk. "Kau pikir tempat ini buat tidur, hah?" Ia menendang sandal karet usang di depan Indah hingga terpelanting jauh. Indah mengangkat wajah perlahan, memainkan peran dengan sempurna. Tatapan kosong, sedikit gemetar seolah ketakutan. Namun dalam matanya ada percikan api yang nyaris tak terlihat. Orang-orang di sekitar menonton diam-diam, beberapa dengan rasa kasihan, sebagian lagi takut ikut campur. "Saya cuma istirahat sebentar, Pak," jawab Indah pelan. Dimas mendengus kasar, mendekat lebih rapat hingga aroma parfum maskulin bercampur bau rokok menyengat hidung Indah. "Istirahat? Di sini, dasar sampah kota!" Bentaknya, lalu menendang kaleng di depannya hingga logam itu berputar, menghantam lutut Indah. Suara dentingnya terdengar nyaring, memecah suasana siang itu seperti cambuk penghinaan. Indah menunduk lebih dalam, berpura-pura tak berdaya. Ujung jarinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang berusaha ia kendalikan. Ia merasakan tatapan sinis dari orang-orang yang menonton dari kejauhan, berharap seseorang menghentikan kekerasan itu, namun tak satu pun yang berani melangkah. "Saya mohon, Pak. Saya hanya..." ucap Indah pelan, tapi belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Dimas kembali menendang kaleng lain, kali ini lebih keras, hingga dentumannya memantul di dinding toko.
Diam, aku bilang pergi, dasar pemalas. Bikin kumuh kota ini, serunya. Setiap kata yang keluar dari mulut Dimas sebagai belati yang menusuk kesabaran Indah. Ia bisa saja melumpuhkannya dalam 3 detik. Tapi tidak sekarang. Ia harus menunggu momen yang tepat. Meski wajahnya ditundukkan, rahangnya sudah mengeras. Nafasnya menjadi berat. Ia ingat pesan komandannya. Kau bukan hanya menyamar Indah. Kau harus tahu bagaimana rasa tertindas, agar tahu nilai sejati dari keadilan. Kalimat itu bergema di kepalanya, menahan dorongan untuk membalas saat itu juga. Tendangan keras berikutnya menghantam bahu Indah, membuat tubuhnya terhuyung ke belakang. Sakitnya menjalar sampai ke tulang, tapi yang lebih membakar adalah rasa terhina. Dimas tertawa puas, menatapnya dari atas dengan senyum sinis. Begitu lemah, dan kau masih berani duduk di wilayahku. Ejeknya suaranya menekan, penuh keangkuhan. Indah berusaha bangkit, tapi sebelum sempat berdiri, sepatu Dimas kembali bergerak cepat, menghantam wajahnya dengan keras. Dentuman sepatunya mengenai pipi kirinya, membuat bibirnya pecah dan darah segar menetes perlahan ke dagu. Waktu seolah berhenti sesaat. Angin siang berhenti berembus, suara sekitar meredup. Dalam pandangan kabur, Indah melihat wajah Dimas tertawa, suara tawa yang akan ia ingat lama. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap tanah dengan mata yang mulai berkilat tajam. Rasa sakit kini berubah menjadi bara. Ia tahu, batas kesabarannya sudah habis. Dalam hitungan detik, seluruh peran gelandangan yang ia mainkan akan berakhir, dan sosok prajurit sejati akan segera muncul dari balik debu jalanan. Cukup, suara itu keluar pelan, nyaris seperti bisikan, namun membawa getaran tajam yang menembus udara panas siang itu. Dimas berhenti sejenak. Keningnya berkerut. Ia tak menyadari perubahan kecil pada postur wanita yang baru saja ia hina. Indah perlahan berdiri, tubuhnya kini tegak sempurna. Debu yang menempel di lututnya jatuh perlahan ketika ia mengangkat kepalanya. Sorot matanya tidak lagi kosong dan takut, yang ada hanyalah ketegasan dan kemarahan yang terkontrol. Rahangnya mengeras, bibirnya yang berdarah melengkung membentuk garis datar yang mengancam. Dimas masih menertawakan, tak tahu bahwa dirinya sedang berdiri di ambang bahaya. Apa kau mau melawanku, dasar gila, ejeknya sambil melangkah maju. Tapi tawa sombongnya mendadak terhenti ketika Indah mengangkat tangan kanannya. Gerakannya cepat, tenang, dan penuh perhitungan. Sesuatu berkilau di bawah pinggangnya, tersembunyi selama ini di balik lipatan pakaian lusuh. Dalam sepersekian detik, atmosfer berubah total. Angin seolah berhenti berembus, dan detik waktu terasa membeku. Dimas baru menyadari bahwa perempuan yang ia hina bukan sosok biasa. Cahaya matahari memantul di permukaan logam dingin saat senjata itu muncul sepenuhnya. Pistol pindad standar TNI, hitam pekat, dengan ujung laras mengarah tepat ke dada Dimas. Seketika keramaian di sekitar membisu. Beberapa orang yang menonton berteriak kaget, sebagian mundur ketakutan, menyingkir dari jalur tembak. Suara langkah kaki yang tadi riuh kini lenyap. Hanya tersisa desiran napas dan ketegangan yang menggantung di udara. Indah berdiri tegap, kedua tangannya mantap memegang senjata. Posisi tubuhnya menunjukkan latihan dan disiplin militer yang sempurna. Jangan bergerak, katanya datar, tapi nada suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Ada wibawa dalam intonasinya, aura otoritas yang tak mungkin dimiliki seorang gelandangan biasa. Dimas menelan ludah, pandangannya berpindah dari pistol ke mata Indah. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketenangan pembunuh profesional. Peluh dingin mulai menetes dari pelipisnya, sementara Indah tetap tak berkedip, mengarahkan laras itu dengan presisi mutlak. Satu gerakan salah saja, dan pelurunya bisa menembus jantungnya. Dimas mulai mundur setengah langkah, suaranya goyah. Apa-apaan ini? Kau siapa sebenarnya? Katanya gugup, tangannya sedikit terangkat, berusaha menenangkan keadaan. Tapi Indah tidak memberi ruang untuk negosiasi. Ia maju selangkah, senjatanya kini hampir menempel di wajah Dimas. Kau baru saja menyerang seorang prajurit TNI, katanya perlahan, tegas, dan tajam.
Setiap katanya bagaikan palu yang menghantam dada Dimas. Polisi itu terpaku, matanya membesar, mulutnya terbuka tanpa suara. TNI? Gumamnya tak percaya. Namun sebelum ia sempat bicara lebih jauh, gerakan cepat datang tanpa peringatan. Tangan kiri Indah mencengkeram keras seragamnya. Sementara tangan kanannya menghantam rahang Dimas dengan pukulan lurus yang keras dan presisi. Tubuh Dimas terhuyung, dan sebelum sempat memulihkan diri, tendangan keras Indah menghantam perutnya, membuatnya terjatuh ke tanah, menggeliat menahan sakit. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi pelipis. Wajahnya memucat. Ia tak lagi menghadapi gelandangan, melainkan prajurit tempur yang terlatih menghadapi ancaman mematikan. Jangan, jangan, saya tidak tahu, Bu, saya tidak tahu, teriak Dimas dengan suara parau. Ia mencoba merangkak mundur. Tapi Indah sudah berada di belakangnya, bergerak cepat seperti bayangan. Dalam sekejap, tangan kanan Dimas dipelintir ke belakang, membuatnya berteriak kesakitan. Klik, suara borgol logam menggema jelas di tengah jalan yang kini sunyi. Indah menunduk sedikit, menatap wajahnya yang ketakutan. Sekarang kau tahu, ucapnya pelan, dingin seperti baja. Dan kau akan mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Dimas terdiam, napasnya terengah-engah, mata menatap tanah tanpa berani memandang wajah Indah lagi. Orang-orang mulai berbisik, sebagian merekam dengan ponsel, tapi tak satu pun yang berani mendekat. Indah menyeret tubuh Dimas yang masih berlutut ke sisi jalan, memerintahkan lewat radio kecil di sakunya. Suaranya tenang tapi berwibawa, mengabarkan bahwa target telah diamankan. Dalam hati, ia merasakan sedikit kelegaan. Operasi yang selama ini ia jalani dalam penyamaran akhirnya berbuah hasil. Suara langkah berat bergema di antara riuh warga yang masih berkumpul di pinggir jalan. Dari kejauhan, iring-iringan kendaraan TNI datang. Debu berterbangan saat bentrok. Militer berhenti mendadak di lokasi. Beberapa prajurit turun cepat, berseragam lengkap dengan emblem merah hitam Kopassus dan senjata tergenggam mantap. Warga yang tadinya berani menonton kini mundur beberapa langkah, tertegun melihat pemandangan yang tak biasa. Seorang wanita lusuh yang baru saja menodong polisi, kini disalami dengan hormat oleh prajurit-prajurit TNI. Misi berhasil, Serka Indah? Tanya salah satu dari mereka dengan nada hormat. Indah mengangguk pelan menurunkan pistolnya. Wajahnya kembali tenang, namun tatapannya tetap tajam ke arah Dimas yang kini berlutut di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Dimas menatap sekeliling, seolah mencari cara melarikan diri dari kenyataan. Tapi tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Dua prajurit segera memborgol kedua tangannya lebih kuat, lalu membawanya ke mobil taktis. Warga hanya bisa menatap, mulut mereka setengah terbuka. Ternyata gelandangan itu, "Enyih, ya Tuhan," bisik seseorang di antara kerumunan. Indah menatap sejenak ke arah mereka, lalu menegakkan tubuhnya. Seragamnya yang kini dikenakan kembali terasa berat oleh tanggung jawab, tapi juga penuh kebanggaan. Beberapa jam kemudian, di markas TNI wilayah kota, suasana ruang interogasi terasa dingin dan sunyi. Lampu neon di atas kepala menyala redup, menyoroti wajah Bribka Dimas yang kini tampak pucat dan lelah. Peluh dingin menetes dari pelipisnya, membasahi meja baja di depannya. Di seberangnya duduk Indah, kini dalam seragam lengkap, berpostur tegak. Wajahnya tak lagi lembut seperti ketika menyamar. Tatapannya lurus menusuk, suaranya pelan tapi tajam seperti pisau. "Kau pikir bisa menindas rakyat kecil tanpa ada yang melihat, hah?" Katanya datar. Namun tekanan di balik nada suaranya membuat udara di ruangan itu terasa berat. Dimas menggigit bibir, tak berani menjawab. Tangannya yang terborgol bergetar di atas meja. Indah mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Kau tahu apa yang paling berbahaya dari kekuasaan? Bukan senjata, bukan jabatan. Tapi saat seseorang berpikir dirinya kebal hukum." Kalimat itu menggantung di udara. Setiap kata terasa seperti cambuk yang menghantam kesadaran Dimas. Dimas menunduk dalam-dalam. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata yang mulai mengalir tanpa ia sadari. Saya kilaf, Bu. Saya tidak tahu kalau ibu seorang TNI. Ucapnya dengan suara parau, bergetar antara penyesalan dan ketakutan.
Indah memandangnya lama, kemudian menarik napas pelan. Masalahnya bukan aku siapa, katanya perlahan tapi tegas. Masalahnya kau seharusnya melindungi rakyat, bukan menendang mereka. Kata-kata itu menancap dalam di hati Dimas seperti paku tajam. Tak ada yang berbicara setelah itu. Hanya suara detak jarum jam di dinding dan napas berat yang saling bertaut di udara. Dimas teringat kembali wajah-wajah pedagang kecil yang dulu ia hina. Orang-orang yang ia peras dengan alasan penertiban. Kini semua terbayang jelas, dan rasa malu membanjiri dadanya. Indah menatapnya tanpa emosi, bukan dengan kebencian, tapi dengan kekecewaan seorang prajurit yang melihat nilai kehormatan dicoreng oleh seragam yang seharusnya melindungi rakyat. Keadilan bukan milik yang kuat, ucapnya pelan sebelum bangkit dari kursinya. Keadilan milik mereka yang berani melawannya. Setelah malam itu, penyelidikan dilakukan secara intensif. Tim gabungan TNI dan Divisi Propam Polri bergerak cepat menelusuri jejak Dimas. Dalam waktu singkat, bukti demi bukti bermunculan. Rekaman CCTV saat ia memukul pedagang kaki lima. Laporan warga yang selama ini diabaikan. Hingga transaksi gelap di balik operasi penertiban fiktif. Semua bukti mengarah ke satu nama. Bribka Dimas, reputasinya hancur dalam semalam. Rekan-rekannya yang dulu menghormatinya kini menatap dengan jijik. Media mulai meliput kasus itu, menyoroti keberanian seorang prajurit wanita TNI yang menyamar demi membongkar penyimpangan di tubuh aparat. Indah tidak banyak bicara saat diwawancarai. Ia hanya mengatakan satu kalimat singkat, keadilan tidak mengenal seragam. Kalimat itu menjadi headline di berbagai media, menggema di ruang publik. Dalam waktu singkat, masyarakat menaruh simpati, sementara internal kepolisian pun tak punya pilihan selain menyerahkan kasus Dimas ke pengadilan. Polisi itu mulai tertawa dengan penuh kebencian, memperlihatkan deretan giginya yang kuning dan berkarat. Suaranya menggelegar di udara, menambah kehinaan yang dirasakan Ayu. Tahu diri akhirnya, katanya dengan senyum menyeringai yang semakin menyakitkan hati. Ayu merasakan ketidakadilan yang sangat besar, sebuah ketidakberdayaan yang memeluk tubuhnya begitu erat. Rasanya, setiap uang yang dia keluarkan untuk menenangkan polisi itu membuat dirinya merasa lebih hina. Meskipun di luar ia memberikan apa yang diminta, hatinya tahu bahwa ini adalah pengorbanan yang sangat berat. Saya harus lakukan ini untuk keluar dari masalah ini, pikirnya. Ayu tahu bahwa ini adalah jalan yang terpaksa, namun dalam pikirannya, kemarahan dan rasa terinjak-injak tidak bisa hilang begitu saja. Polisi itu hanya tertawa, semakin meremehkan dan menganggap Ayu sudah mengalah sepenuhnya. Namun di balik senyum sinis itu, Ayu merasakan sebuah luka yang semakin dalam. Bahkan dengan uang sebesar itu, harga dirinya sudah diinjak-injak. Meskipun merasa sangat dihina, Ayu sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara agar dia dan rekan-rekannya bisa kembali bekerja tanpa gangguan lebih lanjut. Dan dalam hati Ayu, kebencian terhadap perlakuan ini tumbuh lebih kuat lagi. Menyemangatinya untuk suatu hari nanti membuktikan bahwa dia bisa lebih dari sekadar dibayar dengan uang. Beberapa hari setelah sidang, markas besar TNI kembali tenang. Di ruang kerjanya yang besar dan beraroma kopi hitam, Jenderal Arman menatap Indah yang berdiri tegap di hadapannya. Kau sudah menjalankan tugas dengan luar biasa, Serka Indah. Ucap sang jenderal sambil menepuk bahunya dengan bangga. Kau bukan hanya membongkar arogansi, tapi juga mengembalikan kepercayaan rakyat pada seragam kita. Indah memberi hormat dengan mantap. Cahaya sore menembus jendela besar, membingkai siluetnya yang gagah dan anggun dalam satu waktu. Terima kasih, Jenderal. Saya hanya menjalankan tugas, jawabnya singkat. Sang jenderal tersenyum tipis. Atas keberanian dan integritasmu, mulai hari ini pangkatmu dinaikkan. Ruangan itu bergema oleh suara tepuk tangan rekan prajurit. Namun di balik semua penghargaan itu, Indah tahu satu hal, perjuangan belum selesai. Masih banyak ketidakadilan di luar sana yang menunggu untuk dilawan. Ia melangkah keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Seragamnya kini lebih berat, tapi hatinya jauh lebih tenang. Keadilan, pikirnya, selalu layak diperjuangkan, bahkan ketika harus dimulai dari debu jalanan.